Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-70 tahun 2016 tinggal beberapa hari. Itu artinya sudah hampir genap setahun proses sertifikasi tanah wakaf berjalan sejak penandatanganan MOU antara Kementerian Agama Maros dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros yang ditandatangani pada upacara Hari Amal Bakti ke-69 tahun 2015 lalu. Rencananya, pada upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-70, tanggal 3 Januari tahun 2016 mendatang, Kementerian Agama Maros akan melakukan serah terima sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dan akan disaksikan oleh pemerintah daerah serta perwakilan pengurus masjid dari tiap kecamatan. Hal ini tentu merupakan langkah maju Kemenak Maros yang jemput bola untuk mensertifikasi tanah wakaf di 14 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Maros. Umumnya, di atas tanah wakaf ini berdiri bangunan masjid yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah umat Islam. Berikut wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Dotrandes Haji Syamsuddin MAG, tentang kegiatan sertifikasi tanah wakaf ini. 3. Bisa Bapak sampaikan apa urgensinya sertifikasi tanah wakaf ini sehingga menjadi concern bagi Kemenak Maros? Ya, tentunya kalau kita berbicara masalah urgensi tentang tanah wakaf ini, tentunya kita harus berusaha untuk memberikan penguatan pada tanah wakaf di milik masjid itu sendiri. Yang kedua, supaya untuk menghindari hal-hal yang di belakang hari, kan sekarang sudah banyak kejadian tanah wakaf itu digugat oleh ahli waris itu sendiri. Maka setelah adanya tanah wakaf ini dan bisa sertifikasi, tentunya bisa terhindari dari hal yang tidak mungkin hal yang tidak diinginkan itu. Langkah-langkah apa yang ditempuh berikutnya Pak setelah MOU tersebut? Ya, langkah-langkah yang saya tempuh selama ini adalah melakukan sosialisasi, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, maupun di tingkat kabupaten itu sendiri. Bahkan setiap pertemuan saya memberikan pengarahan, ya, kalau saya diminta untuk memberikan sambutan, itu selalu saya kaitkan dengan pentingnya pensertifikasi tanah wakaf khususnya untuk masjid itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini yang banyak terlibat di situ adalah mulai dari tingkat Pak Desanya, Pak Lurahnya, Pak Camatnya, bahkan para kawal kita yang ada di kecamatan. Sejauh ini dukungan mereka Pak, misalnya dari pihak desa, kecamatan, Badan Pertanahan Nasional terkait dengan sertifikasi tanah wakaf ini? Ya, tentunya kalau kita berbicara masalah dukungan luar biasa. Ya, di mana itu kelihatan sekali bahwa hampir tidak kita mendapatkan masalah, hampir tidak mendapatkan masalah. Asalkan kita sodorkan kepada Pak Desa tentang untuk penantangan itu, langsung Pak Desa menerimanya dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Apalagi Pak Camat tentunya dalam hal ini adalah dibantu oleh Pak Kawal kita yang ada di kecamatan itu sendiri, yaitu mungkin ada 1-2 kendala di lapangan yang dirasakan selama ini agak menghambat. Di mana itu Pak? Ya. Dan apa langkah solutifnya? Ya, kendala yang kita dapatkan selama ini, itu tadi saya katakan bahwa kendala itu tidak terlalu berat, saya anggap itu kecil. Nah, yang saya masukkan di sini adalah kendala yang saya dapatkan, saya anggap kecil itu karena adanya pemahaman dari masyarakat, khususnya para pengurus masjid, dianggapnya kalau sudah disertifikasi oleh Kementerian Agama, maka masjid itu milik Departemen Agama. Padahal itu kan tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita sosialisasikan sebelumnya, supaya kita tidak akan mendapatkan kendala yang seperti itu. Proses sudah berjalan setahun. Ya. Sejauh ini bagaimana hasilnya Pak? Ya, kalau kita berbicara masalah hasil itu tentunya kalau kita melihat daripada dokumen yang masuk di pertanahan itu alhamdulillah sudah mencapai 75%. Ya, dari segi dari segi dokumen. Tapi sudah ada beberapa sertifikat yang sudah jadi, yang sudah terbit, bahkan kita sudah ambil di pertanahan itu sendiri. Dan bahkan pertanahan dia berjanji untuk menyelesaikan semua ini sebelum tanggal 3 Januari pada hari amal bakti nanti. Insya Allah nanti di situ pertanahan akan menyerahkan kepada Bupati, akan dihadiri Bupati, dan Bupati nanti akan menyerahkan kepada kantor Kementerian Agama
Dan insya Allah nanti kita akan mengundang para pengurus masjid itu paling tidak ada yang mewakili perwakilan dari setiap kecamatan. Nah, itu nanti kita akan menyerahkan secara simbolis per kecamatan itu sendiri. Karena rata-rata satu kecamatan itu 7 masjid, rata-rata 7 masjid, bahkan ada yang lebih, tapi ada juga yang kurang. Tapi yang jelas itu rata-rata 7 masjid. Jadi kalau 14 kecamatan itu sekitar 100-an itu. 100-an itu insya Allah. Iya. Apa pesan Bapak kepada masyarakat baik wakif maupun nazir agar proses wakaf ke depan ini tidak bermasalah? Ya, tentunya dalam hal ini saya ingin pesankan semua kepada semua wakif dan nazir itu, apabila ada masyarakat yang mewakafkan tanahnya, apakah untuk masjid, apakah untuk pendidikan, apakah untuk penguburan, secepatnya untuk mendaftarkan di KUA dan mengambil format AIW. AIW itu adalah akte ikrar wakaf. Nah, sesudah itu barulah nanti diserahkan lagi di KUA. Sesudah di KUA nanti diserahkan ke kabupaten. Nanti kabupaten lagi akan mengusulkan ke kantor pertanahan. Dan yang kedua tentunya dalam hal ini saya juga menghimbau kepada kita sekalian bahwa pengurusan tanah wakaf itu sama sekali adalah keikhlasan. Karena di situ tidak ada finansial yang kita dapatkan secara duniawi. Tapi kalau kita berbicara masalah pahala akhir luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau sampai 100 masjid kita wakafkan, masjid itu rata-rata 5 kali dalam sehari semalam digunakan untuk salat. 10 orang saja yang salat di masjid itu berarti dalam satu waktu 50 orang. Ditambah kalau 5 kali 450 orang. Bagaimana kalau dikali 1 minggu, 1 tahun, bertahun-tahun, itu luar biasa pahalanya bagi kita itu yang mengurusi tentang tanah wakaf, termasuk mulai dari nasirnya, wakifnya, masjidnya, sampai nanti kepada kita yang di kantor Kementerian Agama sendiri yang betul-betul kita berusaha untuk bagaimana tanah wakaf itu nanti itu betul-betul itu bisa terlaksana dan bisa terlihat oleh masyarakat bahwa kita Kementerian Agama betul-betul peduli tentang masalah pengurusan tanah wakaf itu sendiri. Nah, itulah yang kita mau kita pesankan kepada mereka supaya mereka itu memahami betul apa menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Tidak ada yang lain adalah untuk membebaskan tanah wakaf dari gugatan dari keluarga atau ahli waris nanti di kemudian hari itu. Dan ini insya Allah pahalanya di sisi Allah luar biasa itu. Selesai itu.